Baik, kita mulai untuk mata perkuliahan kali pertemuan yang keempat terkait sistem selanjutnya. Ahmad, ada? Eh, Aldo, apakah ada Aldo? Nana, ada nggak Nana? Ada, Pak. Aldo, udah ada Aldo. Ada, Pak. Oh. Ahmad, udah ada. Yaudah, saya mulai di untuk pertemuan yang sekarang kita akan mencoba membahas terkait dengan sistem terdistribusi. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait tentang jaringan, terus pas terakhir-terakhir menyinggung tentang sistem terdistribusi. Mungkin saya coba mengulang lagi sedikit terkait tentang apa itu sistem terdistribusi. Nah, pada sistem terdistribusi ini terdapat berbagai macam definisi. Di antaranya, sistem terdistribusi merupakan komponen sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Nah, komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan pengiriman pesan. Nah, adapun definisi yang selanjutnya menurut Colorsius tahun 1994, sistem terdistribusi terdiri dari sekumpulan komputer yang mandiri yang terhubung dalam jaringan komputer dan dilengkapi dengan software sistem terdistribusi. Yang selanjutnya, pengertian sistem terdistribusi, software sistem terdistribusi dapat mengakomodir aktivitas masing-masing komputer dan melakukan pertukaran sumber daya sistem informasi. Nah, dari ketiga pengertian tersebut, kita tarik kesimpulan yang lebih sederhana. Sistem terdistribusi itu apa sih? Nah, sistem terdistribusi itu secara umum yang dapat kita pahami dan cerna lebih sederhana, yaitu sekumpulan komputer mandiri yang tergabung dalam satu jaringan. Jadi ada beberapa komputer yang tergabung dalam suatu jaringan yang dirancang untuk menghasilkan fasilitas komputasi yang terintegrasi. Nah, jadi beberapa komputer itu eh, terhubung dalam satu jaringan yang terintegrasi sehingga tampak oleh user sebagai suatu sistem komputer. Nah, seperti itu. Jadi kumpulan-kumpulan beberapa komputer yang ada di dunia ini eh, saling terintegrasi melalui jaringan yang di bawahnya jaringan yang tampak sebagai satu sistem komputer. Nah, sistem terdistribusi ini yang tadi saya bilang itu berjalan di atas jaringan komputer yang pertemuan kemarin sudah dibahas. Jaringan komputer itu terdiri dari beberapa jenis. Nah, sebagai contoh mungkin seperti ini sistem terdistribusi. Nah, ketika kita akan tentunya mungkin Ahmad atau Aldo pernah berekreasi mau rencana liburan ke tempat lain, contohnya ke Bandung atau ke Raja Ampat atau ke manalah itu, kan kita waktu zaman dulu itu kalau ketika kita ingin membeli sebuah tiket harus datang ke lokasi tersebut. Nah, ketika pada zaman sekarang aplikasi pemesanan tiketnya kita kan tinggal buka banyak aplikasi pemesanan tiket, ada sebut saja Traveloka. Nah, di dalam aplikasi tersebut di Traveloka tersebut terdapat berbagai macam tiket pesawat. Nah, kemudian tak hanya itu, di dalam Traveloka di situ ada bisa memesan hotel,
memesan hotel dari berbagai macam hotel yang ada di Indonesia. Begitupun tiket. Nah, tiket itu tidak hanya tiket pesawat Lion Air, Garuda, dan lain-lain. Nah, dari yang ditahu Ahmad atau Aldo lainnya atau user lainnya yang kurang begitu paham tentang IT, tahunya Traveloka itu ada berbagai macam aplikasi. Nah, padahal di belakangnya itu ada beberapa eh, aplikasi atau perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Traveloka. Nah, contohnya kalau yang tadi ketika mesen tiket Lion Air keluar, ketika kita cari tanggal berapa sampai tanggal berapa mau berangkat keluar nanti maskapai penerbangan. Nah, maskapai penerbangan itu ada dari integrasi ketika integrasi dari beberapa perusahaan penerbangan. Garuda yang tadi saya sebutkan, Garuda, Lion. Nah, ketika ambillah saja kita ambil Garuda. Nah, ketika klik itu Garuda, kita ngirim di belakangnya itu mengirim data ke pesawat perusahaan Garuda. Nah, perusahaan Garuda terus di Garuda diproses pilih Garuda terus pilih pembayaran. Nah, di samping pembayaran juga kita disuguhkan ada beberapa pilihan. Ada bisa pembayaran lewat virtual account, ada bank mandiri, BCA, dan lain sebagainya. Nah, pada tahapan tersebut juga terintegrasi dari berbagai macam bank, bank yang tergabung yang di satu kesatuan yang dapat di dalam satu kesatuan Traveloka. Nah, Traveloka itu kalau bahasa sekarang itu apa ya namanya? Sistem induk lah, sistem terbesar lah. Itu contoh dari Traveloka. Terus ada juga mungkin dari Tokopedia. Nah, ketika kita ingin membeli sesuatu, contohnya barang mobil atau apa aksesoris lainnya. Kita buka Tokopedia, pilih barang-barangnya, pilih terus tidak hanya pembelian barang, di situ terdapat ada pembelian tiket, ada pembelian pulsa, ada pembelian apalah itu namanya. Nah, dari sekian banyak layanan-layanan Traveloka atau yang tadi Tokopedia atau banyaklah e-commerce lainnya itu adalah implementasi dari sistem terdistribusi. Nah, sistem terdistribusi itu ya tadi intinya sistem terdistribusi itu eh, sistem sekumpulan komputer mandiri yang tergabung dalam satu jaringan. Nah, tadi ada yang sebenarnya di komputer pada apa namanya komputer Lion Air, Garuda, terus pembelian pulsa PLN itu ada berbagai macam komputer digabungkan dalam satu kesatuan yang namanya Traveloka atau Tokopedia. Nah, teorinya itu sistem terdistribusi namanya. Nah, selain itu, hmm, contoh dari sistem terdistribusi yang tadi saya sebutkan adalah kurang lebih seperti itu. Kemudian, apa manfaat dari sistem terdistribusi? Nah, manfaat dari sebelum ke manfaat dari sistem terdistribusi, saya akan mencoba membandingkan karena kemarin itu kan pokok utamanya itu interoperabilitas gabungan dari beberapa ini. Nah, sekarang ini turunan-turunannya dari interoperabilitas itu apa? Nah, kemarin ada jaringan, sekarang sistem terdistribusi. Mungkin agak bingung apa perbedaan antara sistem terdistribusi dengan jaringan komputer. Nah, sistem terdistribusi mungkin secara umum terlihat sama. Ada kalau dari jaringan komputer ada switch, ada komputer, ada printer, ada kabel dan lain-lain. Nah, kalau di sini kan sudah jelas sistem. Nah, berarti sistem ini berdiri di atas jaringan komputer, LAN atau network. Nah, sistem terdistribusi tidak akan berjalan apabila jaringan komputer itu tidak tersedia. Nah, adapun ciri-ciri jaringan komputer mungkin saya ulas sedikit perbedaan antara ciri-ciri jaringan komputer dengan ciri sistem terdistribusi. Nah, untuk ciri jaringan komputer itu komputer yang terhubung gabungan terdiri daripada workstation. Untuk yang pertama ciri jaringan komputer itu
terhubung dari beberapa workstation atau juga gabungan dari komputer, server, dan klien. Nah, untuk yang sistem terdistribusi itu komputer terhubung dari host atau komputer utama ke komputer dan terminal-terminal komputer lainnya. Jadi kalau jaringan komputer hubung antar si fisiknya, nah kalau yang sistem terdistribusi itu terhubung dari beberapa host, dari beberapa aplikasi. Nah, yang kedua, beberapa komputer, ciri jaringan komputer yaitu beberapa komputer terhubung agar dapat sharing, namun tidak tiap pekerjaan ditangani sendiri-sendiri oleh komputer yang dimintain layanan. Nah, untuk jaringan komputer itu terhubung. Jadi contohnya kita mempunyai komputer 5, sedangkan printer cuma satu. Untuk mengefisiensikan barang, kita buat sharing printer. Jadi nggak perlu beli printer 5 atau 6 sesuai komputer, kita buat aja sharing. Nah, untuk ciri jaringan komputer. Nah, lain halnya dengan sistem terdistribusi. Nah, sistem terdistribusi terhubung agar dapat mengerjakan sebuah atau beberapa pekerjaan secara bersama-sama. Nah, kalau tadi contohnya printer dipakai bareng-bareng. Nah, lain halnya dengan sistem terdistribusi, itu terhubung agar dapat mengerjakan sebuah atau beberapa pekerjaan secara bersama-sama. Contohnya kita akan mungkin pernah teman-teman pakai Google Sheet yang bawaan Google atau Microsoft, kayak Word online lah. Kita kan bisa ngebuka tuh Excel secara bersama-sama, bisa input. Nah, kalau dulu sebelum ada jaringan atau sistem jaringan, kita kalau mau ngisi data harus copy file Excel-nya, masukin datanya di situ. Nah, sekarang zamannya sudah mulai berubah, jadi pengembangan dari beberapa vendor aplikasi seperti Google dan lainnya meluncurkan Google Sheet, yaitu Excel yang bisa dipakai bareng-bareng. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah untuk jaringan komputer, server hanya melayani permintaan sesuai antrian yang sudah diatur. Jadi servernya itu hanya melayani, contohnya yang tadi kita jadikanlah, kalau di warnet dulu waktu zaman saya kan ada warnet, mungkin ngalamin atau enggak, sekarang kayaknya sudah nggak ada warnet main game online. Nah, jadi servernya itu ada di apa namanya, di operatornya. Nah, untuk jaringan komputer. Nah, untuk yang sistem terdistribusi, host melayani beberapa eh, kualitas komunikasi data dipengaruhi oleh sistem. Jadi intinya kalau kita tarik garis lurus yang tadi saya bilang, jadi jaringan komputer itu secara fisik kita harus nyambungin kabel antara komputer satu dengan komputer lainnya. Nah, untuk yang sistem terdistribusi eh, itu berjalan di atas jaringan, sama halnya kayak komputer dan software. Software nggak mungkin jalan apabila komputernya tidak ada atau sistem operasinya, kurang lebih seperti itu. Nah, adapun tadi pengertian, kemudian pengertian sistem terdistribusi itu seperti apa, selanjutnya apa manfaat daripada sistem terdistribusi. Nah, mungkin tadi disinggung sedikit-sedikit, kita rapihkan secara menyeluruh. Ketika kita menggunakan teknologi lah disebutnya ini, sistem terdistribusi, nah kita dapat mempunyai data sharing. Data sharing itu yang kayak tadi itu tuh, nginput data di Excel, terus tinggal masukin mana aja yang boleh nginput, masukin email, tambahkan. Terus di situ ada device sharing yang tadi. Jadi device sharing itu seperti mengizinkan pengguna mengakses perangkat keras yang sama. Itu tadi printer di sharing secara jaringan, jadi bersama-sama. Nah, printer itu kan secara hardware jaringan, nah dijalankannya biar terkoneksi itu pakai aplikasi, bisa di lewat Windows. Itu kita klik kanan sharing printer seperti itu. Kemudian manfaat sistem terdistribusi yaitu dari segi komunikasi.
Jadi komunikasi mengizinkan pengguna dapat melakukan komunikasi jauh lebih mudah. Waktu sebelum zaman adanya internet atau WhatsApp, ketika mau nelpon ke luar negeri itu harus internasional, kita daftarin dulu, mahal. Itu dulu itu jaringan itu terdistribusi. Nah, untuk yang sekarang kan komunikasi lebih mudah dengan melalui jalur protokol yang kemarin disebutkan jenis-jenis protokol apa aja. Ada protokol UDP, ada TCP/IP. Kalau UDP itu untuk mendistribusikan film kayak YouTube. Nah, untuk kalau ada lagi apa namanya 4G yang lain-lain lah itu jalur protokol. Nah, jadi kalau yang sekarang dengan sistem terdistribusi itu bisa berkomunikasi jauh lebih mudah lah. Selanjutnya dari manfaat sistem terdistribusi itu yaitu dari segi flexibility tadi flexibility. Jadi flexibility itu membagi beban kerja pada perangkat yang tersedia dengan cara efektif, menambahkan komponen secara individu tanpa harus melakukan duplikasi fasilitasi lokal. Nah, yang contohnya tadi yang di awal saya sebutkan adalah sistem Traveloka. Nah, ketika suatu sistem Traveloka itu maskapai penerbangannya Lion Air mati atau nggak bisa diakses, kita tetap bisa melakukan pembelian tiket pada apa namanya maskapai-maskapai lainnya. Jadi tidak mempengaruhi dari sistem Traveloka itu sendiri karena berjalan di hardware masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu tadi multi computing yang tadi bisa menggabungkan untuk seperti itu. Jadi manfaat, jadi pengertiannya apa, terus tadi kayak saya sudah sebutkan pengertiannya, terus manfaat terdistribusinya apa. Nah, selanjutnya pentingnya tadi apa pentingnya sistem terdistribusi, manfaat sama apa namanya lebih mirip-mirip lah pentingnya kenapa kita penting melakukan konsep sistem terdistribusi itu mana ya hampir mirip-mirip lah. Nah, apa namanya pentingnya tadi udah saya bahas diantaranya performance dari lebih cepat, eh, kenapa kita harus melakukan menggunakan sistem terdistribusi pekerjaan lebih cepat tanpa harus manual datang ke tempat pembelian tiket, terus distribusinya lebih cepat gitu, terus incremental grow-nya lebih intinya lebih memudahkan lah tadi. Nah, kalau kita sistemnya terdistribusi berarti kembali lagi ke zaman dulu, jadi serba manual. Nah, kemudian dari pengertian tersebut, saya balikin kayaknya ada yang kurang dari presentasinya. Nah, tujuan karakteristik sistem terdistribusi. Nah, jadi tadi ini pentingnya. Nah, karakteristik sistem jadi kalau ketika kita harus membuat sebuah aplikasi yang terdistribusi, maka secara umum karakteristiknya harus mempunyai yang pertama adalah resource sharing.
Nah, yang pertama kita harus resource sharing. Nah, resource sharing, resource access and sharing, kurang lebih seperti itu. Jadi apa itu resource access and sharing? Yaitu kemampuan menggunakan hardware, software, atau data dimanapun dan kapanpun. Nah, karakteristik ini juga menentukan siapa saja yang dapat mengakses sebuah resource. Jadi ketika kita akan membuat sebuah sistem terdistribusi harus mempunyai karakteristik sebagai resource and access and sharing. Nah, selanjutnya eh, jadi kalau udah ada sistem yang punya karakteristik seperti yang 1 sampai 6 ini berarti sistem tersebut sudah terdistribusi. Nah, yang kedua adalah openness atau keterbukaan. Nah, sebuah keterbukaan dalam sistem terdistribusi memiliki pengertian kemampuan sebuah sistem dalam mengembangkan fleksibilitas. Jadi harus terbuka penambahan modul. Nah, contohnya Ahmad mau membuat sistem yang kayak Traveloka tadi. Jadi harus lebih fleksibel, keterbukaan. Apakah contohnya mau mengintegrasikan ke bank, banknya mau nggak ngasih API-nya buat integrasi. Terus mau ke Capil, nanti sistem ini ketika masukin Nick dan kakak langsung keluar. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum kita ngebuat sistem itu harus dicari dulu sistem-sistem mana aja yang bisa diintegrasikan. Ada beberapa sistem yang tidak bisa diintegrasikan secara menyeluruh. Nah, harus bersifat keterbukaan. Nah, yang selanjutnya adalah currency. Nah, currency ini dilakukan secara bersama-sama, concurrency maksudnya. Nah, ini sistem ini bisa nggak dilakukan secara bersama-sama seperti itu. Jadi hal ini dilakukan untuk mencegah inkonsistensi dan ketidakvalidan sebuah data dan proses. Nah, sebagai contoh, dalam sebuah aplikasi web yang diakses oleh banyak user, nah, ketika server melakukan sebuah update, maka semua user yang mengakses halaman tersebut akan langsung mendapatkan update terbaru tersebut. Nah, jadi current concurrency itu yaitu jangan sampai ketika kita membuat aplikasi software update di user tapi tidak terupdate di user-user lainnya. Contoh kita mempunyai aplikasi penggajian. Nah, aplikasi penggajian itu ketika akan membuat sebuah aplikasi penggajian, lihat ini apakah usernya ini akan banyak atau hanya diakses cuma satu orang. Nah, dari situ kita dapat menentukan aplikasi ini. Nah, jangan sampai waktu zaman dulu itu sebelum adanya konsep sistem terdistribusi itu bikin aplikasi pakai Pascal atau berbasis desktop diinstal di komputer masing-masing. Ketika ada perubahan di satu, jadi di perubahan yang lainnya juga tidak berubah. Kok di saya udah ada nomor telepon, contohnya ada update. Kok di komputer lain belum? Nah, itu berarti aplikasi tersebut belum terdistribusi. Nah, untuk di zaman di sekarang itu rata-rata kalaupun pakai desktop atau apa namanya Android biasanya suka ada update versi semua terupdate gitu. Ada spesifikasi tertentu. Kurang lebih seperti itu. Terus karakteristik sistem terdistribusi itu yaitu harus scalability. Nah, memiliki pengertian bahwa sebuah sistem terdistribusi harus dapat ditingkatkan kinerjanya tanpa mengubah komponen-komponen di dalamnya. Seperti itu. Jadi scalability itu harus ditingkatkan yang tadinya main PUBG lah, main PUBG. Nah, harus lebih cepat lagi tanpa harus mengubah komponen di dalam-dalamnya. Sebagai contoh, gitu, aplikasi web yang digunakan oleh user terlalu banyak, maka pendaftaran CPNS atau apalah, mungkin kalau udah yang pernah ngikutin pengalaman pendaftaran CPNS, ketika akses web trafficnya tinggi, itu lemot. Nah, gimana caranya
si programmer itu dapat meningkatkan kinerjanya, bukan nyuruh ganti hardware-nya. Itu hardware-nya terlalu cepat, bukan seperti itu, bukan solusi. Nah, solusi pertama itu gimana caranya si aplikasi tersebut bisa apa namanya, lebih kinerja lagi, lebih cepat lagi, bisa dibuat load balancer, terus apakah si servernya ditingkatkan lagi biar tidak terlalu lemot. Nah, kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah harus eh, toleransi kesalahan, atau bahasa Inggrisnya fault tolerance. Nah, saya juga kurang paham bahasa Inggrisnya, agak susah-susah ngomong bahasa Inggrisnya karena kan di Indonesia, bukan di Inggris kita. Nah, fault toleransi itu yaitu kita harus mentoleransi kesalahan ketika ngebuat sistem. Bisa jadi itu kalau error, kalau aplikasi Traveloka contohnya nggak bisa diakses. Kenapa itu tidak apakah si server Travelokanya ngedown ataupun ke format. Nah, dari segi kita sebagai pengembang, kita harus mengantisipasi. Dibuatlah backup, terus dibuatlah backup sehari 3 kali, kayak makanlah sehari 3 kali, atau terus dibuat otomatis, atau dibuat redundan si aplikasi Travelokanya itu. Seperti itu. Jadi kita harus mempersiapkan lagi itunya. Nah, yang selanjutnya ini ya adalah transparansi. Nah, transparansi di sini tidak berlaku untuk user biasa yang mengutamakan fungsionalitas. Maksudnya itu yang penting jadi, nah, tidak berlaku untuk yang user seperti itu. Contohnya mau bikin eh, aplikasi, contohnya PT KAI atau Garuda Indonesia Go, apa namanya, Lion Air.com lah gitu. Nah, yang penting mah jalan, nggak usah ada desain, nggak usah ada itu. Nah, itu tidak berlaku untuk transparansi seperti ini. Nah, namun secara khusus bagi seorang pengelola atau developer atau administrator, sistem sangat perlu mengetahui arsitektur dan sistem yang sedang digunakan. Nah, ketika kita akan membuat itu, membuat inovasi, contohnya Ahmad atau mau bikin inovasi terkait tentang pemilihan, kemarin itu kan pemilihan BEM. Nah, pemilihan BEM. Nah, gimana caranya eh, agar pemilihan ini terjadi lebih transparansi. Jadi nggak ada kecurangan atau nggak ada lain. Saya mau bikin pakai PHP atau pakai mau buat sendiri atau pakai yang udah ada, atau nah itu harus ditentukan seperti itu, buat menyambungkan karakteristiknya. Jadi kurang lebih seperti itu karakteristik sistem terdistribusi. Jadi ketika kita melihat sebuah sistem yang mempunyai karakteristik seperti yang saya sebutkan, diantaranya resource access and sharing, kemudian openness, tadi ada keterbukaan, current currency, concurrency, bukan uang, salah. Terus scalability dan fault toleransi dan transparansi itu udah disebut dengan sistem yang terdistribusi. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita ke apa namanya? Mungkin kalau saya ngomong kecepatan di itu aja, bilang aja kecepatan. Nah, gimana setelah melihat dan nah, mana tadi? Oke, kita masuk ke model sistem terdistribusi.
Terus setelah mulai koreksi, nah permasalahan apa saja yang ditimbulkan dari apa namanya sistem terdistribusi. Kan tadi kelebihannya gimana, permasalahannya mungkin kan yang namanya sistem ada keuntungan atau ada kelebihan. Nah, permasalahan eh, ketika sistem sudah mempunyai nama sistem terdistribusi, pasti muncul permasalahan-permasalahan lainnya. Yang pertama, software. Bagaimana merancang dan mengatur software dalam distribusi sistem tersebut? Ya, tentukan dulu softwarenya kayak gimana. Apakah kita mau pakai Java untuk menggabungkan yang tadi buat connect ke Mandiri, connect ke BCA, connect intinya ke bank-bank lain. Kita harus tentukan dulu softwarenya. Pastikan terjadi masalah, kita bisanya cuma PHP, sedangkan yang lain sudah pakai Java. Terus yang kedua permasalahannya, eh, permasalahan yang kedua yaitu apa namanya ketergantungan pada infrastruktur jaringan. Ya pasti di awal kan kita udah sebutkan. Nah, sistem terdistribusi ini berjalan di atas jaringan komputer. Nah, ketika jaringan komputernya mati, sebagus apapun itu Facebook, Twitter, Instagram, kalau kita nggak ada paket data atau matilah ya kabelnya, ya percuma gitu. Permasalahan sistem terdistribusi itu tergantung kepada jaringan, pada infrastruktur. Terus yang selanjutnya yaitu eh, kemudahan akses. Nah, kemudahan mana tadi? Yang selanjutnya adalah kemudahan akses data yang di-share. Muncul masalah keamanan. Nah, di samping tadi ketergantungan bahasa pemrograman, terus infrastrukturnya seperti apa, permasalahan ketika ngebuat itu. Terus tentang keamanan, aman nggak data saya diintegrasikan dengan apa namanya dengan sistem yang Bapak buat. Contohnya Aldo mau ngebuat sebuah aplikasi tentang polling presiden dengan user pengguna masyarakat Indonesia. Nah, di situ harus memasukkan nama, nomor KTP biar datanya valid, diminta untuk memasukkan nama, nomor KTP dan lain-lain. Nah, dari situ si masyarakat pasti minta jaminan. Kenapa saya harus masukin nomor NIK dan KTP? Nah, kata Ahmad atau Aldo, ya itu untuk biar valid ini benar yang ngisi orang atau cuma robot. Nah, pasti timbul permasalahan-permasalahan yang muncul. Jadi nggak mau di-share datanya. Nah, seperti itu. Jadi permasalahan sistem terdistribusi itu. Jadi banyak sebenarnya permasalahan-permasalahannya. Kemudian, eh, nah kemudian tadi aspek transparan ketika yang buat. Nah, kerugian yang selanjutnya yaitu kerugian apa saja. Yang tadi kan ada permasalahan yang saya sebutkan tadi, yaitu terkait dengan permasalahan. Nah, dari segi kompleksitinya, jadi aplikasi ini secara kompleksnya ini seperti apa. Nah, secara umum, secara rancangan, implementasi atau maintain lebih kompleks daripada arsitektur terpusat. Nah, untuk beda kalau yang tadi contohnya tentang polling itu cuma sedikit, hanya sekedar masukin nama, pilih BEM. Nah,
Untuk yang sistem terdistribusi ini ya yang udah masuk kategori sistem terdistribusi itu lebih kompleks daripada terpusat yang tadi itu, jadi udah terkoneksi kemana-mana. Nah, terus dari segi security, nah dari security dari segi keamanan, dari segi keamanan mana tadi, terus dari segi keamanannya, apakah jaringannya aman, sudah pakai anti DDoS dan lain-lain gitu kerugian. Dan terus dari segi manageability atau memudahkan, apakah si sistem yang dibuat oleh teman-teman itu dapat dibutuhkan banyak usaha atau tidak. Jadi kita sebelum ngebuat aplikasi atau sistem atau apalah itulah, harus tahu dulu apakah aplikasi ini bermanfaat bagi orang lain atau cuma sekedar iseng-isengan. Nah, kalau kira-kira bermanfaat ya dilanjut gitu. Kayak contoh itu kalau yang dulu teman-teman pernah ngelihat terkait film apa namanya, apa bukan film si yang pendiri Apple itu Steve Jobs. Nah, Steve Jobs itu sebenarnya mungkin koreksi kalau saya salah lah. Dia itu punya konsep ini bakal eh, bakal mendunia, bakal bermanfaat, ini bakal dipakai di mana-mana. Contohnya Facebook. Nah, Facebook itu kalau teman-teman ketahui, kalau saya baca-baca sejarah Facebook, awalnya itu Facebook itu si Mark Zuckerberg itu cuma buat iseng. Di kampus ini ketika komunikasi susah bikin, ya udah dia bikin aplikasi chatting. Chatting, oh ternyata dipakai, benar ini berguna dan lain-lain. Jadi saran saya ketika kita akan membuat sebuah inovasi atau membuat sebuah gebrakan yang bisa, contohnya kayak Google, kayak Facebook, kayak Amazon dan lain-lain, itu harus ngelihat dulu situasi kita gitu. Perlu nggak ini, butuh nggak gitu. Kalau butuh ya tinggal dilanjut. Kadang-kadang beda antara sang pemimpi dan yang cuma ngayal. Mungkin tahulah antara yang ngayal sama yang punya impian. Kalau yang ngayal itu tuh, saya pingin ngebuat punya perusahaan software di dunia paling canggih. Nah, itu cuma ngayal. Nah, kalau sang pemimpi itu jelas pemimpi. Pemimpi itu bukan, beda-beda tipis antara mimpi atau ngayal. Nah, kalau mimpi itu jelas, saya pingin eh, punya perusahaan IT. IT-nya di mana? Di dunia. Dunianya di mana? Lokasinya. Lokasinya di Amerika. Amerikanya sebelah mana? Terus kejar sampai beres. Nah, kita nanti akan apa namanya, mengikuti apa yang kita apa namanya, kita pecah lah. Kalau dulu itu saya pakai mind map seperti itu. Kalau ya tukang ngayal ya cuma sekedar saya pingin punya perusahaan IT terbesar di dunia, dia sehari-harinya tidur nggak jelas lah. Nggak terus nggak tahu cara bikin perusahaan itu seperti apa, terus cara manage karyawannya seperti apa dan lain-lainnya. Jadi cuma gelondongan. Tapi kalau lain halnya dengan benar-benar punya cita-cita, jadi itu udah dipetakan sebagai dipetakan sedemikian sehingga kalau bahasa ustadz atau ceramahnya itu kata-kata motivasi lah. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan, selanjutnya serahkan kepada Tuhan. Gitu contohnya. Kalau kita breakdown lagi lebih ke bawah, contohnya kita pingin punya komputer, punya mobil. Nah, kalau mau punya mobil atau punya rumah, ya punya rumah. Nah, kalau si pemimpi, si tukang ngayal itu cuma sekedar, saya pingin punya rumah gede, udah segitu. Nah, kalau yang si punya tujuan jelas, saya nggak punya, saya pingin rumah gede, balik lagi nanya ke diri sendiri, rumah gedenya di mana?
di Jakarta ukurannya berapa, terus tanyain pertanyaan-pertanyaan yang diri sendiri sudah nggak bisa ngejawab. Nah, contohnya tadi saya runut lagi. Saya ingin punya rumah. Nah, kalau yang si punya cita-cita punya rumah di Jakarta, Jakartanya di mana? Di Pondok Indah. Harganya berapa? 1 miliar. Belinya di mana? Di sini. Nah, cari kita infonya terkait itu. Sampai untuk ujung-ujungnya duit. Aduh, punya duitnya ya udah gimana lagi? Terus gimana caranya pingin punya duit? Ya udah kerja. Kerja gimana? Kalau hitungan-hitungan logika itu nggak akan masuk. Aduh, Pak, saya punya uangnya juga segini, gimana caranya punya rumah? Nggak apa-apa itu mah, kesampingkan aja. Jadi saya udah pengen punya rumah atau mobil lah, mobil Ferrari. Udah tahu, kalaupun nanti mentoknya di uang, ya udah jelas, tinggal beli gitu. Beli mobil Ferrari, belinya di mana, showroomnya di mana, harganya di mana, kalau cicilan berapa, sekian, terus cari informasi terkait tentang cita-cita kita. Nah, kalau yang kebanyakan di kita itu eh, ngayal lah, cuma sekedar mau tanpa eksekusi. Nah, harusnya eh, apa namanya? Harusnya ya gitu tadi. Jadi cari gali informasi yang kita inginkan. Mobil contohnya tadi, belinya di mana, warnanya apa, sampai mentok. Mentoknya apa? Ah, ternyata gua nggak punya duit nih. Ya udah saya kerja aja dulu. Kerjanya apa? Yang penting kerja gitu, mau nyangkul atau mau apa, yang penting kerja, namanya juga ikhtiar, siapa tahu dapat dari teman atau apalah, kalau hitung-hitungan logika. Untuk kadang orang itu terpaku ke apa namanya, otaknya sendiri, dikunci si otaknya sendiri itu tuh. Ah, saya emang nggak punya mobil, nggak punya, ah saya emang nggak mau ah punya rumah gede, padahal itu cuma ngimpi ya. Kalau susah bersih bersihnya, takut ada setannya atau apalah. Nah, seperti itu yang ngunci otak. Nah, robah pola pikirnya. Nah, ketika kita menginginkan sesuatu, posisikan kita juga di posisi tersebut. Nah, ketika kita bermimpi untuk memiliki sebuah barang atau apapun itu, kita bermimpi naik haji atau punya rumah kayak Raffi Ahmad, kita harus memposisikan di Raffi Ahmad tersebut. Jangan ngayalnya di posisi punya miliaran, tanah banyak, rumah gede, tapi ngeposisikan sekarang, ya salah nanti kok. Jadi ujung-ujungnya mentok, mentok kayak gini nih. Saya pengen rumah gede 1 hektar. Aduh, gimana ya caranya punya? Ya kalau kita logikanya, kalau kita udah punya rumah gede, otomatis kita orang kaya. Orang kaya kalau urusan nyapu tinggal nyewa pembantu, urusan takut banyakin orang. Ya seperti itu gitu. Kadang-kadang kalau saya dengar teman-teman pola pikirnya itu belum apa namanya, cuma sekedar ngayal gitu. Pengalaman saya kan dulu gitu, ketika saya belum bekerja atau apa, aduh saya pingin rumah, tinggal punya duit, ah udah amat, saya cari dulu info rumah. Ah, saya pingin rumahnya di sini, oh harganya berapa, kalau cicilan berapa, yang penting eksekusi aja dulu, jalan, yang penting bergerak aja dulu, melangkah gitu. Kalau kata-kata motivasi kan banyak, selangkah itu untuk mengawali apa, selangkah untuk apa gitu, yang penting melangkah aja dulu, nanti bisa jadi pas ngelangkah di jalan ada apa. Kalau cuma sekedar ngelamun atau apalah itu, ya gitu, cuma jadi ujung-ujungnya ngayal seumur umur. Tapi kalau kita udah melakukan lah hal yang lain tadi, contohnya beli rumah dulu. Dulu saya juga ingin punya gaji, contohnya gaji saya ingin punya uang pendapatan 10 juta. Tulis aja dulu, tulis 10 juta, gimana caranya dapat 10 juta, oh harus ini, ya udah gitu. Rumah kayak tadi saya nyari informasinya. Nah, udah saya cari apa yang saya berikan tadi, poinnya lakukan apa yang bisa kamu lakukan, selanjutnya serahkan kepada Tuhan, kepada Allah ya. Ya gitu, saya bisanya nyari info, jalan ke sana, udah bentok nih, bingung harus gimana, ya udah serahin. Itu yang namanya berserah diri, bukan pasrah. Nah, kurang lebih seperti itu intronya lah. Terkait yang tadi, balik lagi
ke mata kuliah sistem terdistribusi. Jadi intinya poin untuk materi sistem terdistribusi itu, jadi kan garis besarnya itu kan interoperabilitas. Nah, interoperabilitas itu kan teorinya menggabungkan dari beberapa aplikasi lah. Kita kan karena kita ini adanya di bagian IT, pasti cenderungnya ngomongin ke aplikasi dan jaringan. Pasti itu terus, bisnis proses dan lain-lain. Sebenarnya interoperabilitas itu banyak jenisnya. Gitu, ada interoperabilitas untuk kesehatan, ada interoperabilitas untuk apa namanya? Militer atau apalah, banyak sebenarnya. Karena kita fokusnya di IT gitu, informasi teknologi, jadi pasti berkutat dari situ-situ doang. Nah, dari turunan itu nanti dalam semester ke depan itu apa turunan-turunannya itu, yang kemarin ada jaringan, terus nanti ada software, terus ada teorinya. Ya, balik lagi ke yang awal di pertemuan saya, di awal pertemuan kita. Jadi kuliah ini bukan tujuannya pintar sesaat. Jadi eh, tujuan kuliah di sini untuk mengetahui atau untuk memecahkan permasalahan, problem solving. Nah, bedanya gitu. Balik lagi saya ngingetin, jadi kita kebanyakan eh, teori. Jadi teori ini dasarnya ini, kenapa harus ini, kenapa harus melakukan ini, kenapa kita harus belajar jaringan lagi, kenapa kita harus tahu materinya. Ya itu tadi. Nah, perumpamaannya ketika eh, hanya pintar cuma satu gitu, kalau contohnya pingin ngoding, pintar ngoding, ya udah kursus 3 bulan beres pasti lancar. Beda sama yang kuliah. Nah, kalau yang kuliah mah diajarinya bukan ngoding, itu bukan hanya satu bahasa pemrograman, pasti banyak. Nah, kalau kursus eh, hacking, ya cuma dikasih tools ini, kalau mau hacking pakai tools ini, terus ini. Gimana kalau toolsnya hilang, udah kadaluarsa, bingung. Nah, kalau yang kuliah diajarin nih, kalau hacking teh ada berbagai macam cara, diantaranya pakai command prompt, pakai aplikasi, pakai ini. Nah, nanti di dunia kerja atau di lapangan selanjutnya, jadi bisa tahu ketika eh, eh, apa mau nge-pentest, aduh gimana ya di pentest di pekerjaan, ya, ternyata nggak pakai ini, ya udah saya pakai yang lain. Nah, seperti itu. Sama halnya juga ngoding tadi, kalau kursus ngoding pasti cepat lebih jago daripada masih, lebih jago daripada kursus, daripada kuliah. Tapi ketika dia mentok di pekerjaannya, contohnya pakai di pekerjaannya ngoding harus pakai PHP, nah dia kursusnya Java gitu, ya nggak bisa. Nah, kalau yang mahasiswa ya relatif dia bisa memecahkan masalah gitu. Makanya lama kuliah sampai 3 tahun, 4 tahun, yang namanya kuliah nggak ada yang instan. Jadi tujuannya untuk yaitu tadi di dunia lapangan, di lapangan udah teman-teman semuanya kalau udah masuk ke masyarakat atau apa nanti mungkin udah ada yang kerja, beda gitu gitu kuliahnya. Jadi sebenarnya kuliah itu ya itu tadi buat bukan untuk membuat eh, jago dalam satu bidang keahlian. Nah, dosen pun bisa jadi mahasiswa bisa jadi lebih pintar daripada dosen. Yang ngebedain itu cuma pengalaman gitu. Makanya jangan beranggapan dosen itu wah pasti bisa semuanya, nggak bisa gitu. Gitu, ilmu pasti banyak yang muda-muda malah lebih pintar. Tapi yang nggak bisa disalip itu yaitu pengalaman. Jadi kita sharing pengalaman aja, seperti itu kurang lebih eh, tentang perkuliahan, tentang intro interoperabilitas itu kayak gitu gitu. Terus kalian, kalau saya sih sebenarnya lebih ke ngobrol-ngobrol tentang dunia kerja nantinya seperti apa gitu. Saya juga pernah merasakan kayak teman-teman semuanya. Saya ketika kuliah itu, aduh, malas. Ngapain saya kuliah?
Nah, nanti nyesalnya benar kata dosen-dosen saya dulu. Nanti terasanya ketika di lapangan. Kadang di apa yang diajarkan di kuliah nggak ada di lapangan, nggak dipelajari gitu. Contohnya ini, belajar ini. Yang penting kita ketika kuliah itu tahu konsepnya. Oh, ini arahnya kita belajar arahnya buat apa nih? Buat kemana? Makanya saya suka mencontohkan nanti di dunianya kayak gini, nanti kayak gini ketika udah lulus manfaatnya apa, gunanya apa gitu. Kalau kita nggak tahu tujuan kuliahnya apa, bingung nanti seadanya aja. Udah gitu, seadanya kuliah ya biasa aja, ngikutin habit, kurang lebih seperti itu untuk pembelajaran kita. Jadi untuk selanjutnya kita lebih ngebahas teori-teori apa namanya, konsep gitu, konsep konsepnya apa, nantinya seperti apa. Terus kalau emang ada pertanyaan di luar daripada ini, bolehlah kita sharing-sharing aja gitu. Kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan terkait sistem distribusi. Nah, nah untuk kemarin tugasnya yang baru ngumpulin Ahmad ya kalau nggak salah, kalau saya lihat email. Kalau yang lainnya udah belum ya? Oh, Aldo udah. Yang belum itu berarti hmm, yang belum, Bentar, saya cek dulu. Nah, untuk keamanan ya termasuk di dalamnya. Tadi kan ada security itu. Nah, jadi kalau keamanan itu bagian dari jaringan. Ya masuk nanti kan kalau termasuk yang tadi saya bilang ada security-nya, kita harus menyiapkan eh, dari segi keamanan itu kan ada dua, dari keamanan dari segi hardware bisa kita pasang Cisco terus firewall, ada yang dinamakan apa namanya, dari segi software ada firewall, terus ada SQL anti injection dan lain-lain, itu juga termasuk bagian dari sistem terdistribusi, kurang lebih seperti itu. Eh, Nana. Terus untuk yang belum tadi siapa ya? Yang belum tugasnya itu. Oh, yang Nana belum ngumpulin ya tugasnya. Yang udah itu Aldo sama ini. Nah, kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu membebankan mahasiswa terhadap tugas. Saya juga dulu pernah jadi mahasiswa, malas di tugas-tugas ini. Nah, ketika lama kelamaan, waktu saya S2 kemarin, ternyata tujuan si dosen ngasih tugas itu baru ngeh. Jadi paham nggak apa yang disampaikan. Jadi buat evaluasi si dosennya juga sebenarnya tugas itu. Kalau dulu anggapan saya ketika kuliah, apain ini kebanyakan tugas-tugas gitu. Ngapain? Oh, sampai kemarin juga saya, aduh ngapain? Oh, pas kesini ketika saya coba menjadi dosen, memposisikan jadi dosen, terus oh ternyata tugas itu bukan untuk memberatkan gitu.
Tapi kadang kita anggapannya, aduh, tugas, pusing. Nah, gitu. Tapi di sisi si pengajar cuma pingin, ya udah ngerti nggak yang tadi disampaikan gitu maksudnya. Nah, kalau udah mengerti ya bagus sebenarnya. Kalau enggak ya paling nanti diulang lagi. Seperti itu sebenarnya tugas itu. Nggak nggak begitu apa namanya? Karena di kampus itu kan harus sistem penilainya harus ada tugas, harus ada UTS dan lain-lain itu untuk mengetahui tingkat pemahaman yang disampaikan oleh dosen kepada mahasiswanya dapat dimengerti atau tidak gitu. Paling untuk yang sekarang karena kita jarang mungkin lah apa namanya bertanyanya agak kagok atau pusing sendiri atau apa ya bisa dikirim email atau apalah terkait sistemnya untuk pertemuan yang sekarang biar pemahamannya mengerti gitu terkait apa itu sistem terdistribusi saya bisa tahu oh berarti benar mahasiswa itu udah mengerti sistem terdistribusi. Nah dicari lagi tugasnya itu tugasnya nggak perlu banyak-banyak yang penting oh ya udah ngerti saya maksudnya sih gitu gitu kan kalau interaktif kadang-kadang kan susah malu atau apalah bingung. Nah kalau lewat ini kan gampang tinggal nanya gitu. Nah untuk yang pertemuan yang sekarang mungkin saya ngasih tugas sedikit lah, nggak perlu nggak susah-susah. Jadi cari aplikasi yang sama kayak kemarin yang sudah bisa jadi sama isinya atau berbeda. Nah terangin itunya apa aja. Kalau kemarin apa ya ini ya. Tuh kalau yang siapa nih Aldo kan udah si Maya PNS Box, PNS Mail dan lain-lain tuh. Nah, kalau yang sekarang lebih ke umum aja lah. Cari sistem yang menurut teman-teman itu sudah eh, masuk kriteria sistem terdistribusi. Gak perlu banyak-banyak lah, bisa 3, bisa 4 ya, jangan satu juga gitu. Gitu paling seperti itu di ininya, eh, di untuk tugasnya. Jadi apa yang tadi saya ceritakan mudah-mudahan paparkan mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, biar saya tahu teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan, ya dicari contoh-contohnya. Jadi kan tujuan pembelajaran hari ini itu kan yang tadi saya bilang di pertama untuk mengetahui informasikan tentang sistem terdistribusi, terus karakter-karakternya seperti apa. Nah, tinggal prakteknya. Praktek itu bukan berarti ngetik-ngetik doang. Jadi praktek itu, oh dari yang saya paparkan, oh saya nangkep sistem terdistribusi itu seperti ini. Nah, yang maksud praktek itu tinggal dicari sekarang. Kita rangkum sama teman-teman semua. Nah, yang tadi dipaparkan, oh maksudnya ini bukan gitu. Dan nanti saya koreksi itu kita sama koreksi oh pas ternyata ini oh benar termasuk tugasnya minggu depan lah oh kurang itunya A pakai A bukan itu kan ikwanudin@gmail.com harusnya A Ikwanudin saya ketik lagi aja. Nah, kurang lebih seperti itu untuk perkuliahan hari ini terkait tugasnya tadi tugas ini bukan untuk intinya bukan untuk memberatkan teman-teman semuanya. Jadi tujuan untuk saya mengetahui apakah yang saya sampaikan itu sudah bisa ditangkap maksudnya atau seperti apa. Nah sebelum saya tutup saya absen lagi aturannya seperti itu katanya aturan dari kampusnya kemarin dibilang. Nah, sebelum itu ada pertanyaan nggak? Atau diketik aja di situ. Saya absen lagi. Ahmad, ada Ahmad?
Hadir, Pak. Oke. Aldo, Aldo ada Aldo? Lagi ke air ya. Nana ada anak Nana. Ada Pak. Oke. Nah, mungkin untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti dan dipraktekkan gitu. Cara prakteknya gimana? Ya tadi cari informasi terkait ini, terkait apa yang dibicarakan gitu. Kurang lebih seperti itu. Saya cukupkan sekian. Terima kasih teman-teman semua. Saya ucapkan selamat siang. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, Pak.